Selamat siang semuanya teman-teman, Bapak dosen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari mata kuliah arsitektur komputer yang disusun oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Laura Julia Sofiana, NIM-nya 41519120015. Untuk judul review jurnal kali ini, saya akan membawakannya dengan tema sistem interconnection. Mengenal sistem interconnection. Apa sih yang dimaksud sistem interconnection? Open System Interconnection adalah standar yang ditetapkan secara global untuk jaringan dan perangkat dan protokol komunikasi data. Standarisasi standar komunikasi ditentukan oleh organisasi internasional untuk standarisasi. Standar komunikasi real-time merupakan tolak ukur lain dengan Open System Interconnection yang merupakan kebutuhan dasar jaringan komunikasi data yang menangani kejadian real-time. Di sisi lain, Open System Interconnection (OSI) adalah model referensi untuk standar komunikasi data di seluruh dunia. Model OSI ini didefinisikan dengan 7 lapisan berbeda untuk tata kelola komunikasi data dan informasi melalui jaringan. Setiap lapisan model OSI mendefinisikan aspek fungsional komunikasi melalui protokol yang ditentukan dalam bentuk standar untuk mengelola komunikasi di antara berbagai kategori jaringan. Model referensi OSI itu mencakup aplikasi, presentasi, sesi, transportasi, jaringan, tautan data, dan lapisan fisik. Lapisan aplikasi mendefinisikan protokol dan standarnya untuk berbagai kategori aplikasi yang digunakan oleh penggunanya. Layanan dasar yang disediakan oleh lapisan aplikasi adalah transfer file, transfer pesan elektronik, transfer text header, dan banyak aplikasi jaringan lainnya. Ini semua layanan diatur dan dikelola dengan bantuan protokol untuk setiap aplikasi. Lapisan presentasi menyediakan transformasi data milik aplikasi ke jaringan dan juga jaringan ke aplikasi. Penyajian namanya cukup untuk memahami properti fungsional, lapisan presentasi, dan model referensi OSI. Protokol, enskripsi, dan deskripsi didefinisikan di bawah lapisan presentasi untuk mengelola format data untuk lapisan atasnya seperti lapisan aplikasi. Dari para ahli, yang pertama ada Gaurav D, Sivender S, Sheikh A. Dalam makalah mereka yang berjudul OSI Referensi Model and Overview menyatakan bahwa model referensi OSI merupakan standar konseptual dan teoretis untuk jaringan komunikasi. Model konseptual ini membahas semua parameter yang diperlukan melalui bantuan berbagai protokol yang diambil dengan tahapan yang berbeda. Tahapan berbeda ini di mana protokol diambil untuk memfasilitasi layanan dari cakupan tertentu di bawah model referensi disebut lapisan. Karena fakta dari model referensi OSI ini disebut model arsitektur berlapis untuk interkoneksi sistem terbuka. Makalah mereka juga mengatakan bahwa implementasi fisik dari model referensi OSI dapat diambil dengan ruang lingkup fungsional waktu nyata. Cakupan fungsional waktu nyatanya dapat diwariskan melalui modifikasi fungsi protokol dengan protokol lapisan yang berbeda dengan model fisik terpadu dari model referensi OSI. Standar jaringan juga dibuat oleh mereka untuk menangani skenario aplikasi yang terkait dengan persyaratan fungsional waktu nyata dari standar interkoneksi sistem terbuka yang diberikan. Skema jaringan bekerja sesuai dengan standar yang ditentukan, tetapi menyediakan persyaratan komunikasi waktu nyata dengan entitas. Studi kasus berjudul Sebuah Interkoneksi Sistem Terbuka Implementasi yang diterbitkan dalam Proceeding Komunikasi Komputer oleh Elsevier di bawah volume 10, edisi 4, menyatakan bahwa penerapan interkoneksi sistem terbuka dengan berbagai kebutuhan komputasi dan komunikasi. Jaringan yang ditanamkan berdasarkan standar-standar interkoneksi sistem terbuka berfungsi seperti ruang lingkup waktu nyata dari internet working antara sistem komputer DEC, GEC, dan ECL yang saling berhubungan. Jaringan telepon umum atau PSTN juga didukung dengan jaringan untuk berkomunikasi data di luar batas komputer yang disebutkan. Lalu dari Hung S. Dalam artikelnya yang berjudul Sebuah Model Interkoneksi Sistem Terbuka untuk Mekatronika menyatakan model dasar OSI dengan acuannya dengan ISO atau IEC 7498 merupakan kerangka kerja yang terkait dengan topologi. Kerangka topologi ini adalah artefak pengembangan teknologi informasi untuk sejumlah besar komunitas yang terlibat dalam pengembangan komponen dan sistem jaringan. Hung S. juga menyatakan bahwa OSI telah memberikan dukungan yang luar biasa untuk mengembangkan standar internasional baru untuk komunikasi informasi melalui sistem komunikasi telekomunikasi dan komputer.
seperti halnya mekatronika. Sangat diperlukan fakta tentang antarmuka jaringan agar dapat dikontrol secara waktu nyata. Untuk menangani fungsi industri kendali waktu yang nyata yang diatur sendiri secara otomatis untuk peralatan mekanis dan listrik adalah persyaratan utamanya. Lalu dari Guinness Air dan Wolfe, dalam artikel mereka, The Design of Open System with Distribution Real-Time Requirement menyatakan bahwa antarmuka sistem terbuka dengan kebutuhan terdistribusi dengan aspek fungsional real-time untuk sistem C3I kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat, mereka telah mempresentasikan prototip antarmuka interkoneksi sistem terbuka untuk memenuhi kebutuhan sistem C3I. Dalam pembahasannya, di makalah mereka dijelaskan bahwa sistem terbuka memberikan hasil yang lebih akurat dan optimal untuk pekerjaan fungsional secara real-time. Lalu, untuk yang terakhir, ada Varun Ritulapi. Dalam makalahnya yang berjudul A Review of ResNet Field Bus System, menyatakan bahwa pengendalian sistem melalui komunikasi jaringan dengan platform komputasi merupakan aspek utama dari pengendalian sistem terdistribusi. Sistem otomasi industri bergantung pada berbagai kebenaran standar field bus yang semuanya didasarkan pada arsitektur interkoneksi sistem terbuka. Sistem rencana sedang diintegrasikan dengan sistem field bus untuk mengontrol peran fungsional mesin secara real-time, kontrol untuk menghindari kekritisan sistem. Makalah mereka memberikan pandangan tentang model referensi OSI dan tinjauan percobaan di bidang profiling. Standar waktu nyata jaringan interkoneksi sistem terbuka. Perangkat keras waktu nyata tujuan khusus dari lingkungan heterogen dari area sistem komputer diintegrasikan melalui jaringan area lokal dan luas. Aplikasi modern didukung melalui sistem komunikasi dengan pengendalian dari jarak jauh dengan bantuan media komunikasi jaringan yang andal. Standar yang ditentukan melalui model OSI tidak dilanggar, karena perangkat kerasnya juga mengikuti standar yang ditentukan. Lapisan aplikasi OSI, lapisan sesi dan presentasi diimplementasikan dengan sintak umum untuk mentransfer data melalui jaringan. Simulasi aktif terdistribusi, DIS, dan jaringan simulasi terdistribusi, DSN, ditentukan dengan lapisan atas model referensi OSI untuk mentransfer sintak umum guna mencapai lingkungan komunikasi waktu nyata dengan properti yang diperlukan di bawah sistem waktu nyata. Karena sistem D sangat lambat dalam berfungsi karena heterogen, tapi menggunakan sintak transfer umum yang diterapkan pada lapisan atas seperti lapisan aplikasi, sesi dan presentasi OSI, kelambatan disk berkurang dan menjadi cepat diterapkan pada lapisan dan menjadi cepat untuk mencapai target waktu nyata kinerja. Interoperabilitas jaringan disk bergantung pada sintak interoperable umum yang diimplementasikan dengan lapisan atas model OSI. Penerapan OSI mengatasi masalah representasi data yang heterogen dan metodologi pengkodaan untuk sintak transfer. Skema di balik dukungan aspek fungsional real-time OSI dengan disk dioptimalkan melalui 3 mekanisme. Ketiga mekanisme tersebut, yang pertama, transformasi PDU dilakukan pertama kali dari bentuk saat ini ke sintaks transfer melalui bantuan metode pengkodaan pada mesin pengirim. Yang kedua, ketika mesin penerima menerima sintaks transfer PDU kemudian mengubahnya ke presentasi lokal melalui bantuan aturan recoding. Yang ketiga, PDU dari sintaks transfer sedang ditransfer ke stak komunikasi, mesin pengirim, dan juga sintaks transfer yang sama diterima oleh mesin penerima. Nah, ketiga proses pengenalan ini adalah sintaks umum terintegrasi tambahan dengan lapisan atas OSI untuk membuat aspek fungsional di real time. Pengaturan eksperimennya. Di sini ada tabel pengaturan eksperimental PDU akan muncul sesaat lagi. Simulasi aktif, terdistribusi, dan jaringan terdistribusi melalui fungsi yang diwariskan dari model referensi OSI dilakukan untuk menyiapkan entitas untuk eksperimen guna memverifikasi aspek fungsional waktu nyata model OSI. Testbed disk dan OSI digunakan untuk memverifikasi fungsi. Tumpukan protokol OSI dengan protokol lapisan atas diambil untuk pengujian kondisi kinerja waktu nyata.
Percobaan dirancang dengan banyak PDU dengan kategori berbeda dan semua PDU ditransmisikan melalui jaringan disk. Jenis PDU yang dipilih untuk percobaan dengan waktu yang ditentukan, untuk penundaan untuk verifikasi dengan sintaks transfer dan tanpa sintaks transfer didefinisikan di bawah tabel 1. Ini tabel satunya ada PDU nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, PDU having transfer syntax, dan PDU not having transfer syntax. Siklus eksekusi. Penundaan ditentukan untuk percobaan karena kinerja waktu nyata penundaan yang dioptimalkan dipertimbangkan dalam skenario yang diberikan untuk komunikasi ujung ke ujung PDU dengan jaringan aktif terdistribusi. Setiap PDU memiliki jumlah bit tertentu yang akan dikirim dari satu ujung sistem ke ujung lain dari sistem. Setut eksperimental memegang 10 PDU dengan bit jumlah tetap untuk memverifikasi kinerja yang diperlukan untuk fungsi waktu nyata dengan lapisan atas model referensi opsi. Arsitektur sistem heterogen untuk node jaringan disk dan DSN diambil sebagai Esparace 1, Son 3, HCXP 9, Motorola 68030, dan Harris 3000. Semua sistem ini diambil sebagai node untuk jaringan yang dipilih untuk menjalankan eksperimen guna menentukan hasil untuk aspek fungsional waktu nyata dari jaringan. Waktu encoding dan decoding untuk nilai PDU juga ditentukan sebelumnya secara rata-rata. Rata-rata waktu encoding dan decoding ada di sini. Selanjutnya, evaluasi dan hasil eksperimen. Evaluasi eksperimental dari pengaturan sistem dilakukan di bawah lingkungan simulatif. Jumlah sebenarnya dari keterlambatan PDU dalam fase komunikasi tergantung pada jenis perangkat kerasnya. Kompleksitas PDU juga merupakan faktor yang berkontribusi pada penundaan komunikasi PDU seperti yang didefinisikan dalam pengaturan eksperimental. Metrik sederhana diambil di sini untuk mengevaluasi kompleksitas berbagai PDU yang diambil untuk percobaan. Misalnya, disama dengan rata-rata, no, dan dari unit data tetap di bawah PDU yang memiliki nomor I, PI sama dengan tidak. Dari unit data pecahan di bawah PDU, I, dan IO adalah jumlah rata-rata oktet atau data karakter di bawah PDU I. Dengan demikian, kompleksitas CI untuk memproses PDU pada node individu dengan arsitektur mesin atau node yang berbeda ditentukan sebagai CI sama dengan MXDI plus NX PI XOX OI. Di sini MNO adalah konstanta yang diambil untuk faktor penyesuaian menit. Oleh karena itu, hubungan antara faktor kecepatan dan kompleksitas PDU dengan berbagai sistem perangkat keras yang diambil didefinisikan pada gambar sebagai berikut. Ini adalah gambar dari faktor kecepatan dengan jenis PDU. Yang di bawah adalah PDU tipe apa, tipe 1, 2, 3, dan speed up-nya. Ada 3,5 ms, 3,0 ms, 2,5 ms, dan sebagainya. Dari gambar tersebut, faktor percepatan untuk berbagai PDU yang dipilih untuk percobaan di bawah aspek fungsional waktu nyata untuk arsitektur tertentu dari sistem perangkat keras yang memiliki kategori heterogen diwakili. Dalam representasi, terlihat jelas bahwa 3 PDU pertama memiliki speed up ratio yang lebih tinggi dibanding PDU berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa permulaan komunikasi ditangani secara efisien di bawah integrasi waktu nyata dari integrasi lapisan atas OSI, tetapi ketika PDU meningkatkan kompleksitas untuk pengkodean dekode dan komunikasi juga meningkat. Oleh karena itu, jelas bahwa model referensi OSI yang memiliki lapisan paling atas mampu untuk berfungsi secara real-time setiap kali PDU lebih rendah jumlahnya pada saat itu, dan juga benar bahwa ketika lapisan tidak terlibat dalam proses pengkodean dan penguraian kode. Nilai percepatan untuk 4 perangkat keras terpilih seperti SPARC, Motorola, Sun, dan Harris, diwakili dengan notasi grafis yang ada di gambar ini. Sama, ini juga seperti yang gambar sebelumnya. Yang di bawah itu speed up diubah aja. Yang tadi sebelumnya speed up-nya di samping, PDU type-nya di bawah. Yang ini PDU-nya di samping, speed up-nya di bawah. Nah, ini kelihatan nih
Yang belah ketupat itu Sparks, yang kotak itu Motorola, yang segitiga ini agak nggak jelas ya dari Sun, dan yang tabrakan ini Haris. Ketika proses decoding bersifat fleksibel, sintaks transfer untuk PDU yang diberikan tidak mempengaruhi kompleksitas. Jadi, kesimpulannya, penggunaan daya komputasi dengan sistem heterogen dari hari ke hari, dan kemajuan juga memungkinkan kegunaan melalui kemampuan yang efisien untuk mengirim dan menerima data dan sinyal untuk mengelola fungsi sistem kritis aktif. Simulasi interaktif terdistribusi untuk mengontrol proses yang berjalan dari mesin heterogen yang terintegrasi melalui unit komputasi melalui jaringan komunikasi. Oke, selesai. Sekian presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasinya saya tutup.